Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Asrudin, dosen program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Saya adalah dosen dengan spesialisasi mata kuliah bidang manajemen, khususnya manajemen pemasaran dan pengantar manajemen dan bisnis. Pada kesempatan ini, saya akan mengampu mata kuliah manajemen pemasaran yang mempunyai bobot 3 SKS dengan teknik pengajaran yang digunakan adalah metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Sebelumnya saya akan sampaikan terlebih dahulu deskripsi singkat mata kuliah, luaran mata kuliah, dan model yang digunakan dalam proses pembelajaran ini. Deskripsi singkat mata kuliah manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan target pasar. Tujuannya adalah untuk memahami kebutuhan konsumen, menyampaikan nilai produk, dan mencapai tujuan bisnis secara efektif. Fungsi manajemen pemasaran adalah proses merencanakan, menganalisis, mengimplementasikan, dan mengendalikan kegiatan pemasaran. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, menciptakan nilai, mendistribusikan produk, dan membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antara perusahaan dan konsumen. Dalam fungsi manajemen pemasaran, ada kegiatan menganalisis, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui pasar dan lingkungan pemasarannya, sehingga dapat diperoleh seberapa besar peluang untuk merebut pasar dan seberapa besar ancaman yang harus dihadapi. Dengan perubahan dunia saat ini, manajemen pemasaran juga mengalami perubahan. Perubahan manajemen pemasaran adalah adaptasi strategi proses dan eksekusi pemasaran perusahaan. Hal ini didorong oleh pergeseran perilaku konsumen, kemajuan teknologi, dan dinamika pasar global. Tujuannya agar bisnis tetap relevan dan kompetitif. Dengan mengikuti mata kuliah manajemen pemasaran ini, mahasiswa diharapkan secara komprehensif mempelajari fungsi-fungsi manajemen pemasaran yang meliputi perencanaan pemasaran, yaitu mengenai penentuan segala sesuatu sebelum dilakukan kegiatan pemasaran yang meliputi tujuan, strategi, kebijakan, serta taktik yang dijalankan. Implementasi pemasaran merupakan proses yang merubah strategi dan rencana pemasaran menjadi tindakan pemasaran untuk mencapai sasaran, dan implementasi mencakup aktivitas sehari-hari dari bulan ke bulan yang secara efektif melaksanakan rencana pemasaran. Pengendalian atau evaluasi kegiatan pemasaran dapat dikelompokkan dalam dua macam. Satu, pengendalian operasional, dan yang kedua adalah pengendalian strategi. Selanjutnya, di akhir perkuliahan, mahasiswa akan membuat analisis SWOT suatu produk. Untuk mencapai tujuan tersebut, mahasiswa diberikan topik-topik selama 21 kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Berikut adalah 21 topik rencana pembelajaran semester atau RPS yang akan saya bahas pada mata kuliah manajemen pemasaran, yaitu 1. Mendefinisikan pemasaran, 2. Melaksanakan riset pemasaran, 3. Pengukuran peramalan pemasaran, 4. Pasar konsumen, 5. Pasar bisnis, 6. Segmentasi, targeting, dan positioning, 7. Merek, 8. Strategi daur hidup, 9. Strategi menghadapi persaingan, 10. Strategi dan diferensiasi produk, 11. Merancang dan mengelola jasa, 12. Strategi penetapan harga, 13. Merancang dan mengelola saluran pemasaran terintegrasi, 14. Komunikasi pemasaran, 15. Mengembangkan dan mengelola program iklan, 16. Merancang tenaga penjualan, 17. Tantangan dan pengembangan produk baru, 18. Produk pengembangan ide, 19. Pemasaran global, 20. Kompetisi pemasaran internasional, dan 21. Pemasaran holistik. Setelah kita mengetahui gambaran singkat mata kuliah manajemen pemasaran, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran delivery, interaction, dan assessment. Pada metode delivery, saya menggunakan studi kasus yang kemudian dianalisis secara bersama-sama pada setiap topik pertemuan.
Dengan cara ini, saya yakin akan lebih efektif untuk menyampaikan maksud dan tujuan setiap pembelajaran. Pada metode interaction, yaitu bagaimana saya berinteraksi atau berkomunikasi dengan para mahasiswa, di sini saya menggunakan dua cara, yaitu pertama menggunakan WhatsApp group untuk berdiskusi di luar kelas. Sedangkan yang kedua, saya menggunakan Learning Management System LMS dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di antaranya untuk mengunggah materi dan forum diskusi yang dimanfaatkan oleh mahasiswa sehingga bisa mengakses materi tersebut kapan dan di mana saja. Sedangkan metode yang ketiga adalah assessment, yaitu bagaimana saya memberikan penilaian kepada mahasiswa pada setiap pertemuan yang telah saya sampaikan di awal perkuliahan dalam bentuk kontrak pembelajaran. Kontrak pembelajaran ini telah disepakati bersama antara saya sebagai dosen dan ketua kelas sebagai perwakilan anggota kelas. Dalam kontrak pembelajaran ini tertuang jelas bagaimana saya memberikan penilaian dan bobot penilaian, di antaranya tugas terstruktur 20%, UTS 30%, UAS 40%, sedangkan kehadiran 10% dengan catatan mahasiswa dengan tingkat kehadiran kurang dari 75% akan secara otomatis mendapatkan nilai D. Dengan skema ini diharapkan mahasiswa memahami dan memiliki strategi untuk mencapai nilai maksimum yang diharapkan oleh mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menyampaikan cuplikan video pengajaran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Hari ini kita memasuki pertemuan keempat di mata kuliah manajemen masyarakat. Untuk itu mari kita mulai mata kuliah ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, kita mulai ke slide pertama. Kita masuk ke strategi pemasaran, yaitu strategi STP, Segmentation, Targeting, and Positioning. Kita masuk ke strategi pertama. Segmentation adalah proses membagi pasar menjadi beberapa kelompok kecil yang kemudian kita dapat fokus memasarkan produk kita. Segmentasi kita bagi menjadi 4. Satu mengenai demografis, jadi kita bagi pasar dalam kelompok kecil seperti usia ini biasanya kita bagi menjadi 3, usia anak-anak, usia dewasa, dan usia lanjut. Kemudian ada juga jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Kemudian pendapatan dari konsumen, ada yang pendapatan kecil, ada pendapatan menengah, dan pendapatan atas. Kemudian ada juga pekerjaan ada yang pekerjaan formal, pekerjaan non formal. Kemudian pendidikan kita bagi 2, ada pendidikan dasar dan menengah, dan konsumen yang berpendidikan tinggi. Kemudian secara geografis kita petakan pasar juga berdasarkan lokasi. Ada yang dari perkotaan, juga ada yang dari pedesaan. Kemudian yang ketiga adalah psikografis, jadi gaya hidup konsumen. Kemudian nilai daya kepribadian. Cara yang terakhir adalah behavior atau perilaku. Kebiasaan belanja. Kemudian strategi yang kedua adalah targeting atau menargetkan. Setelah tadi disegmentasi kita kelompokkan pasar dalam beberapa kelompok, maka dalam targeting kita menargetkan mana kelompok yang akan kita fokuskan pemasaran produk kita. Jadi kita bisa milih 1 atau 2, tapi tidak mungkin kita bisa memasarkan seluruh segmentasi kelompok-kelompok semua. Jadi kita targetin 1 atau 2 saja. Nah, dalam memilih target kita pertimbangkan ada 4 hal. 1, profitabilitas. Kira-kira kelompok mana yang bisa menghasilkan profit yang paling banyak. Kemudian ukurannya, apakah yang sedang, cukup, atau kecil. Kemudian aksesibilitas, bagaimana produk kita bisa menjangkau konsumen. Kemudian persepsi,
bagaimana konsumen kita giring persepsinya terhadap produk kita mewah, barang kita produk kita murah, ramah lingkungan atau yang paling awet. Lanjut, lintasan strategi STP adalah tahapan STP adalah memetakan pasar, mengejar targeting dalam pemilih, dan keempat adalah positioning, membangun persepsi konsumen terhadap produk kita. Apakah STP sangat penting? Pasti sangat penting sekali. Dari sisi budget juga bisa menyampaikan pesan yang relevan, dan yang ketiga adalah keunggulan kompetitif, bagaimana kita bersaing dengan pesaing kita. Oke, itu adalah teori dari strategi segmentasi, targeting, dan positioning. Baik, mari kita masuk ke kasus nyata, bagaimana kita memakai strategi STP ini dalam memasarkan produk kita. Satu, segmentasi produk kita. Kita masih ingat bahwa di semester 1 kemarin kita masih ingat ada teori kebutuhan manusia oleh Maslow. Dalam teori tersebut adalah paling bawah adalah kebutuhan fisik seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Nah, karena kebutuhan fisik itulah kita mencoba mencari produk yang berjenis pakaian atau fashion. Nah, fashion ini kita juga bagi lagi, karena fashion ini banyak di Indonesia adalah perempuan, dan perempuan yang banyak adalah beragama Islam, maka kita akan memasukkan produk fashion wanita muslimah. Oke, kita masuk ke pertama, segmentasi. Kita demokrasikan dulu. Satu, kita pilih kebanyakan laki-laki atau wanita. Kalau yang perempuan biasanya lebih sering belanja pakaian dibanding laki-laki. Jadi kita segmentasi ke pasar perempuan. Kemudian yang usia berapa? Kira-kira usia produktif. Wanita yang bekerja berusia produktif, usia 22 sampai dengan 25 tahun. Kemudian punya pendapatan kelas menengah. Kemudian psikografisnya adalah memiliki kesadaran tinggi pasar terhadap gaya hidup dan yang peduli dengan lingkungan. Kemudian secara geografis kita cari masyarakat urban, karena kalau yang di perkotaan, karena kalau di pedesaan lebih sedikit jumlah wanita berkarir dibanding wanita berkarir yang di perkotaan. Jadi kita yang berada di kota. Kemudian cara berlaku mencari pakaian dan layak untuk muslimah. Dan yang berada dalam lebih premium untuk produk yang awet dan ramah lingkungan. Kemudian kita posisikan, setelah kita segmentasi dan targeting pasar kita kembali ke interaksi ke produk kita sendiri. Bagaimana produk kita bisa diterima oleh pasar yang telah kita pilih tadi. Kita ada 3. Satu, diferensiasi, yaitu fokus pada bahan organik. Different berbeda dengan produk pesaing. Kita pilih bahan yang organik. Dan yang kedua, karena di Indonesia iklimnya sangat panas, maka kita cari bahan yang mudah menyerap keringat. Kemudian pesan utamanya adalah kualitasnya bagus, tahan lama, dan tidak merusak lingkungan. Yang ketiga adalah saluran komunikasi. Kita menggunakan media sosial dan digital. Ringkasannya, strategi STP adalah fashion brand. Segmentasinya memahami profil konsumen, targetingnya menentukan siapa yang kita pilih, dan yang ketiga positioning
menentukan nilai unik dari produk kita. Itu adalah bagaimana menerapkan STP strategi STP itu ke dalam produk fashion. Baik, kita beralih ke produk yang kedua. Bagaimana supaya kita lebih jelas bagaimana menerapkan strategi STP pemasaran di produk. Baik, kita lanjutkan ke studi kasus yang kedua. Bagaimana kita melakukan STP ini. Kita tips sukses untuk brand muslimah: satu, pilih bahan yang tepat, kemudian visual yang clean, kemudian konten marketing yang edukatif. Demikian. Ada mungkin dari beberapa teman ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Saya sebenarnya apa perbedaan utama antara segmentasi dan targeting itu sendiri? Terima kasih. Terima kasih, Puspa. Baik, perbedaan segmentasi dan targeting adalah kalau segmentasi kita memecah pasar, mengelompokkan pasar menjadi kelompok-kelompok kecil, sedangkan targeting adalah memilih kelompok pasar yang telah kita kelompokkan menjadi kecil, sehingga kita dapat fokus memasarkan produk kita di segmen yang lebih jelas, lebih kecil. Demikian Bapak, cukup jelas ya? Oke, ada yang bertanya lagi, silakan. Oke. Saya Pak ingin bertanya, bagaimana cara menentukan positioning atau posisi yang kuat di mata konsumen? Baik, terima kasih Pak. Bagaimana posisi produk kita di pasar, gitu kan? Ingat, posisi produk kita harus yang lebih unik dibanding dengan produk pesaing. Masih ingat kita ya, secara konsumen, kalau kita disuruh milih barang, pastikan milih pertama harganya yang paling murah, dua mutunya paling bagus, dan yang ketiga jumlahnya paling banyak. Makanya ketiga itulah yang menjadi keunikan produk kita dibanding produk pesaing. Kita harus pilih, kalau bisa tiga-tiganya, kalau nggak bisa dua, ataupun kalau nggak bisa dua minimal satu, sehingga kita mempunyai daya tawar terhadap produk pesaing. Demikian kita cukup ya penjelasannya ya. Oke, yang terakhir mungkin ada pertanyaan yang terakhir. Ya, silakan. Pertama, saya ingin bertanya Pak, apakah strategi STP masih efektif di era digital dan media sosial? Oke, terima kasih Pak. Sekarang memang pemasaran lebih banyak ke era digital, ya, atau ke bisnis. Apakah masih relevan STP dalam dunia pemasaran digital? Tentunya pasti masih ya, dan sangat-sangat relevan. Karena apa? Dengan digital kita bisa memetakan konsumen secara lebih rinci lagi. Bagaimana kita bisa tahu konsumen, data konsumen yang ada kita bisa analis, yaitu di data analitis, sehingga kemudian kita bisa tahu apa sih keinginan dari konsumen, sehingga kita bisa membuat produk yang lebih bisa diterima oleh konsumen melalui hasil analisis data yang telah kita lakukan dalam bisnis. Demikian penjelasannya, cukup ya. Baik, terima kasih kawan-kawan semua. Saya rasa cukup pertemuan hari ini. Mari kita tutup acara ini, perkuliahan hari ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas kerjasama rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pemaparan saya tentang proses pengajaran manajemen pemasaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.